Hi, aku Molly, your bestie to grow. And finally I'm back setelah hibernasi panjang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian lewat DM Instagram, TikTok, ataupun lewat WhatsApp seputar program IMAP 2026. Yaps, kalian gak salah dengar, program IMAP 2026 sudah dibuka. Dan ada yang beda loh, apa itu? Simak ya videonya. Tapi sebelum itu, untuk mendukung aku agar lebih semangat untuk terus membuat video-video informatif lainnya, jangan lupa kalian untuk subscribe, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Dan tonton juga video-video lainnya ya. Untuk kalian yang bertanya-tanya, apa sih itu IMAP? Sini, aku jelasin. Jadi, program IMAP atau Australian Indonesia Muslim Exchange Program adalah program pertukaran yang mempertemukan emerging leaders, Muslim changemakers, aktivis dari berbagai latar belakang yang ada dari Indonesia dan juga Australia. Dan program ini akan dilaksanakan secara hybrid. Nantinya akan ada program secara online dan juga tatap muka atau bertemu langsung antar partisipan. Dan program ini sudah lama banget loh, sudah ada dari tahun 2022. Dan program ini tentunya juga fully funded. Ya, betul sekali, program ini gratis, di mana seluruh biaya dari program ini itu akan ditanggung oleh pemerintah Australia dan juga AII atau Australia Indonesia Institute. Jadi teman-teman yang mendaftar atau yang nantinya akan menjadi delegate itu tidak perlu membayar atau mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengikuti proses dari program ini. Dan topik-topik yang ada di program ini juga sangat-sangat beragam, mulai dari multiculturalism and Islam, interfaith and intercultural dialogue, social cohesion, youth empowerment, transformational leadership, dan juga political literacy and strategic engagement. Jadi teman-teman nantinya akan dipertemukan dengan banyaknya experts dan juga tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang untuk berdiskusi, belajar bareng, dan juga bahkan berkolaborasi untuk future contribution gitu ya. Dan bahkan untuk memperkaya pemahaman kita bagaimana multiculturalism dan juga situasi dan kondisi Islam yang ada di Indonesia dan juga ada di Australia. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu detail dari program ini akan kemana aja sih, dan kemudian juga apa saja yang dipelajari dari program ini, ketemu siapa aja, bagaimana prosesnya, boleh banget nih nonton video aku yang pertama tentang program IMAP. Di situ aku menjelaskan secara detail pengalamanku ketika mengikuti program IMAP 2024. Cek di sini ya. Program ini diperuntukkan untuk kamu, pemuda yang berusia 23 sampai dengan 40 tahun yang merupakan muslim dan bisa berbahasa Inggris, yang juga merupakan penduduk Indonesia atau Australia. Yap, cuman itu doang persyaratannya. Jadi, kalau teman-teman merasa bahwa, oh itu masuk kok aku sebagai persyaratannya, just daftar sekarang. Mungkin tahun ini adalah tahun kamu. IMAP 2026 sudah dibuka, tapi ada yang beda. Yuk kita bahas apa aja yang beda. Yang pertama, penyelenggaranya. Sejak tahun 2002 sampai dengan 2025, program IMAP itu dikelola oleh Mosaic Connection, sebuah lembaga yang dikelola oleh Bobrina dan juga Parawan. Termasuk di tahun aku pada saat aku menjadi delegasi, kita berkegiatan bersama dengan Bobrina, Parawan, dan juga tim dari Mosaic Connection, di mana mereka sudah menjadi seperti orang tua kami di dalam program itu gitu ya. Oh, I miss them so much. Namun di tahun ini dan juga tahun depan, program IMAP itu akan dikelola oleh Deakin University di bawah pengelolaan dari Profesor Shahram Akbarzadeh. Dan aku yakin bahwa program IMAP sendiri itu pasti tentunya punya nilai-nilai utuh yang dipegang, jadi tentu mau Mosaic Connection atau mungkin tahun ini dipegang oleh Deakin University itu tidak mengurangi value dari program IMAP, dan pastinya tetap akan selalu keren. Yang kedua, proses aplikasinya. Nah, jika seandainya tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya
proses aplikasi iMath itu menggunakan web dari Mosaic Connection, maka di tahun ini itu menggunakan aplikasi dari webnya Deakin University. Dan untuk mengakses link pendaftarannya, teman-teman boleh cek link berikut ya, dan nanti akan langsung diarahkan ke laman tentang iMath, dan juga nanti teman-teman bisa langsung mengakses formulir pendaftarannya itu di link tersebut gitu ya. Dan sebenarnya secara umum untuk proses pendaftarannya sendiri itu masih serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman masih harus mengisi profil, kemudian juga membuat esai, submit CV, dan juga mempersiapkan recommendation letter teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya mempersiapkan seluruh proses aplikasi Hamin 1 atau 2 jam. It's impossible. Karena teman-teman harus benar-benar mempersiapkan seluruh esai, kemudian recommendation letter, dan juga CV yang benar-benar proper untuk bisa disubmit di proses aplikasinya. Dan tentunya itu membutuhkan waktu dan juga persiapan yang matang agar teman-teman bisa menjadi delegasi iMath di tahun ini gitu ya. Dan tapi di tahun ini itu ada yang beda. Apakah itu? Jika teman-teman tahun-tahun sebelumnya itu kami harus submit English test, itu berupa IELTS atau TOEFL atau Duolingo English test. Nah, di tahun ini teman-teman tidak perlu submit English test tersebut. Nah, ini bakal jadi kesempatan dan juga tantangan nih bagi teman-teman yang mendaftar. Kesempatannya apa? Tentunya bagi teman-teman yang mungkin sebenarnya itu punya kontribusi sosial yang bagus, kemudian juga punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa, namun masih terhambat dengan yang namanya English test, belum sempat ikut tes, atau sudah expired mungkin. Nah, teman-teman di tahun ini tidak perlu mengkhawatirkan itu, udah bisa langsung daftar ya, udah bisa langsung daftar. Tahun depan kita belum tahu, yang pasti tahun ini daftar aja dulu. Tapi minusnya adalah karena memang peluangnya jadi lebih besar, juga teman-teman akan menghadapi lebih banyak saingan-saingan gitu ya. Tapi it's just kidding teman-teman. Intinya adalah persiapkan saja apa yang terbaik, apa yang teman-teman rasa yang terbaik bagi teman-teman, sehingga proses aplikasinya itu mencerminkan diri atau versi terbaiknya teman-teman untuk bisa menjadi delegasi iMath 2026. Pesannya adalah daftar sekarang. Yang ketiga, yaitu durasi program. Nah, seperti yang aku sampaikan di awal, bahwa program iMath itu dilaksanakan secara hybrid, di mana nanti teman-teman yang lulus menjadi delegasi iMath itu akan mengikuti program online-nya selama 5 minggu. Itu nantinya akan ada sesi bersama expert yang nanti akan berdiskusi, kemudian juga memaparkan topik-topik yang sudah aku sampaikan di atas gitu ya. Dan atau nantinya teman-teman akan ada case study, juga akan berdiskusi sesama delegasi. Selain itu, teman-teman juga akan ada program in person atau offline-nya gitu ya, di mana nanti teman-teman dari Indonesia itu akan berkunjung ke Australia, dan teman-teman dari Australia itu akan berkunjung ke Indonesia. Nah, jika tahun-tahun sebelumnya, termasuk di tahun aku itu, kita program offline-nya itu hanya 10 hari, tapi di tahun ini, program offline-nya itu jadi 15 hari. Artinya lebih panjang, benar. Dan karena durasinya lebih panjang, artinya juga teman-teman berarti akan lebih banyak mengeksplor atau bertemu dengan expert-expert lainnya, dan juga lebih banyak waktu untuk bonding atau berdiskusi dengan para fasilitator ataupun dengan para participants yang juga punya background yang luar biasa. Jadi teman-teman terus ambil kesempatan ini, karena punya kesempatan gak cuma tentang jalan-jalan, tapi juga punya pembelajaran yang super meaningful. Itu dia teman-teman 3 hal utama yang ingin aku highlight yang menjadi perbedaan dari proses aplikasi tahap awal dari program iMath di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang kapan sih prosesnya akan dijalankan gitu ya, apa saja sih timeline dari program iMath ini.